Cepatlah menghindar. Kalau kita masih di sana, mungkin sudah dihancurkan menjadi daging cincang. Benar-benar ditebak dengan tepat oleh anak itu. Ya Tuhan, ternyata baru saja, orang terkaya dan putri tunggalnya, sedang bersiap untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Namun tiba-tiba dihadang oleh seorang pemuda miskin. Putri tunggal bersikeras bahwa pemuda itu hanya ingin melakukan penipuan. Namun pemuda itu malah mengatakan bahwa perjalanan mereka penuh bahaya. Mungkin ada ancaman terhadap nyawa. Orang kaya itu memiliki pengalaman yang luas sepanjang hidupnya. Tentu saja dia tahu mengapa pemuda itu melakukannya. Hanya untuk meraih keuntungan. Jadi dia langsung memarahi pemuda itu dan mengusirnya. Namun pemuda itu tetap baik hati mengingatkan mereka. Menghindar saat bertemu truk besar di jalan. Jika perjalanan ini benar-benar ditebak oleh pemuda itu, semoga orang kaya itu segera bertemu mereka sekali lagi. Di jalan Suran, mereka bertemu dengan truk besar yang berbelok. Untungnya, orang kaya selalu waspada. Akhirnya selamat dari kematian. Pemuda itu yakin akan terjadi kecelakaan. Maka dia pergi ke hotel lautan, menunggu kedatangan orang kaya. Namun petugas keamanan merasa pemuda itu tidak pantas. Mereka hendak mengusirnya dari pintu besar hotel. Sungguh kebetulan, bertemu mantan pacar dan keturunan kaya lagi. Mantan pacar yang menderita gangguan paranoid. Dia langsung marah pada pemuda itu, karena berani mengikutinya diam-diam. Lalu membiarkan keturunan kaya merendahkan pemuda itu. Barulah dia masuk ke hotel dengan puas. Saat itu putri konglomerat juga tiba. Langsung memberikan uang tunai dan batangan emas senilai 10.000. Sebagai tanda terima kasih atas peringatan baik pemuda itu. Namun pemuda itu tidak menerima hadiah tersebut. Malah berharap putri konglomerat bisa membantunya dalam dua hal. Pertama, membantunya masuk ke dalam hotel. Kedua, dengan barang lelang berikutnya. Ternyata pemuda itu sudah tahu sejak lama. Lelang hotel hari ini, ada barang berharga tak ternilai yang bisa didapatkan olehnya. Asalkan bisa mendapatkan barang lelang ini, pemuda itu tidak hanya akan mendapatkan untung besar seketika, tapi juga akan segera menjadi tokoh nomor satu yang terkenal di dunia koleksi. Ketika mereka bersiap-siap memasuki hotel, mereka dihadang oleh petugas keamanan, dan sekali lagi membuat masalah untuk pemuda itu. Ku Yujian, aku di depan pintu hotelmu sekarang. Turunkan dia sekarang juga. Bosku, itu adalah manajer umum Hotel Panhai. Posisinya sangat terhormat. Tidak semudah itu dia dipanggil hanya dengan satu telepon. Pergilah dengan sopan sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Berhenti, kau. Saudari Qin, kau juga berani menghalangiku. Bosku, apakah kau salah paham? Dia, bagaimana mungkin dia? Saudari Qin, lihatlah, dia bahkan tidak memiliki undangan. Diam, Saudari Qin. Semua ini salahku karena tidak mengawasi ketat. Hingga kejadian ini terjadi. Aku harap kau bisa memaafkanku. Lelang akan segera dimulai. Mari kita masuk dulu. Silakan, Qin. Silakan duduk semua. Selamat datang di Lelang Amal Panhai. Barang lelang pertama hari ini adalah karya tulisan Zhao Mengfu, Luo Senfu. Pikirkanlah. Luo Senfu karya Zhao Mengfu. Ini adalah harta langka. Barang ini tak ternilai. Tidak tahu bagaimana menetapkan harganya. Luo Senfu dibuka dengan harga 20 juta. Kenaikan harga minimal 100 juta setiap kali. 25 juta. Lei Ge. Harta seperti ini seharusnya dipajang di kantormu. Barulah nilai sebenarnya terpancar. Itu dia. Barang ini, apakah berharga untuk dibeli? Chen Shao, aku beruntung menjadi bagian tim ahli memeriksa karya Luo Senfu ini. Ini adalah barang asli yang langka. Jika kau berminat, aku sarankan untuk membelinya. 50 juta. Qin, lukisan ini hanyalah sampah. Bahkan jika diberikan gratis, takkan ada yang menginginkannya. Lin Yi, jika kau tidak mampu membelinya, kau bisa langsung mengatakannya. Jangan pura-pura bodoh. Apakah kau benar-benar ahli dalam penilaian barang antik? Lei, dia pasti iri hati. Dia sengaja berkata begitu untuk membuatmu jijik. Tuan Lin, lukisan ini memang merupakan barang langka yang sangat berharga. Mengapa kau menghalangiku, Nona Qin? Sejujurnya, lukisan ini palsu. Chen menawar 50 juta. Ada yang ingin menawar lebih tinggi? 50 juta sekali. 50 juta dua kali. 50 juta tiga kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Chen Lei. Berhasil memenangkan lukisan.
Tuan Lin. Silakan. Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah barang palsu, aku akan membuatmu menjadi barang palsu. Tuan Lin, aku sudah melihat lukisan ini. Ini adalah barang paling berharga dalam lelang kali ini. Telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Apakah kau salah melihat? Kau berani menantangku? Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Karena kalian semua tidak percaya, lalu aku akan membuktikannya padamu. Stop. Tetapi ini bernilai 50 juta. Jika rusak, bisakah kau menggantinya? Orang-orang ini menunjukkan kekuatan juga memerlukan modal. Aku bisa menjamin untuk Tuan Lin. Jika ada Nyonya Qin yang bisa menjamin, maka aku sebenarnya tidak perlu khawatir. Jika aku bisa membuktikan ini adalah barang palsu, jika kau ingin membuktikan itu palsu, aku bersedia menjadi muridmu. Tuan Chen, bagaimana denganmu? Jika kau bisa membuktikan ini adalah barang palsu, aku akan mengambilnya saja, secara cuma-cuma untukmu. Selain itu, beri Anda 5 juta lagi. Kesepakatan, mulai. Lin Yi, kau gila. Bahkan jika aku memotongmu, kau tidak bisa menggantinya. Karya besar ini merusak barang berharga. Barang berharga yang begitu bagus malah hancur di tangan kalian. Inilah cara yang kau bicarakan. Chen Lei, biarkan aku pergi. Lin melakukan ini pasti ada alasan tersendiri. Baiklah, aku akan memberikanmu kesempatan lagi. Sebaiknya kau bisa menemukan alasan yang bisa meyakinkan semua orang. Kalian semua perhatikan baik-baik. Kenapa kalian melihat? Aku tidak percaya. Kau masih bisa membuat kekacauan apa lagi? Ini. Bagaimana bisa begitu? Bukan menguasai. Ada apa? Lei, tanda tangan lukisan Luo Shen ini tidak benar. Apa? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bukan menguasai. Apa maksudmu? Ini, bagaimana bisa begitu? Apakah lukisan Luo Shen ini benar-benar barang palsu? Apakah Anda baik-baik saja? Tidak terduga, menghabiskan seumur hidup untuk penelitian, akhirnya terjatuh pada lukisan ini, di atas karya Luo Shenfu. Menguasai, maksud Anda? Lukisan ini adalah barang palsu. Master, berbicara dengan hati-hati. Ini adalah barang palsu yang disusun. Namun keahliannya sungguh luar biasa. Dia berhasil menipu kita semua. Kalian benar-benar membawa barang palsu untuk dilelang di sini. Lelang itu sendiri ada yang asli, ada yang palsu. Bedakan yang asli dan palsu. Itu keputusanmu sendiri, Chen Shao. Bersedia percaya pada master ini. Baiklah, Chen Lei, saatnya memenuhi janjimu. Hanya sebuah barang palsu yang telah dirusak. Aku memberikannya padamu. Lukisan ini, meskipun merupakan barang palsu, tapi apa yang ada di baliknya? Nilai yang tak ternilai. Nilai yang tak ternilai. Bukan, Lin Yi, apa otakmu bermasalah? Tadi kau bilang, barang ini palsu. Sekarang kau bilang nilainya tak ternilai. Kau mungkin bisa memberikan aku versi aslinya. Apakah bagian belakang dari ini adalah Luo Shenfu? Apakah benar ada sesuatu di belakang? Tolong beritahu Lin Yi. Master Dai, dia hanya bermain-main. Anda benar-benar percaya? Tolong beritahu Lin Yi dengan murah hati. Hari ini kau harus memberikan aku. Tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Mari kita hitung-hitung. Bersama-sama. Beri jalan. Baiklah. Semua, perhatikan baik-baik. Lukisan sungai dan laut yang menggelegak. Lukisan suci karya Wu Daozi. Lukisan sungai dan laut yang menggelegak. Tidak mungkin. Lukisan suci itu diapit di dinding. Tuan Dai, lukisan ini benar-benar karya lukisan suci. Asli, menurut catatan sejarah. Lukisan suci Wu Daozi saat pertama kali muncul
melukis sebuah karya masterpiece. Dilukis di gulungan kanvas. Entah mengapa, hilang entah kemana, melukis lagi sebuah karya. Di dinding. Sejak itu, terkenal di seluruh dunia. Bagus, lukisan ini, itu lukisan suci. Karya asli Wu Daozi. Tunggu sebentar, kau tadi bilang lukisan Dewi Luo itu barang palsu. Benarkah? Lalu bagaimana kau membuktikan? Lukisan ini hanya sekadar tiruan. Lukisan kuno sungai dan laut yang bergelombang. Itu bukan barang palsu kan? Karena jika tidak ada yang percaya, aku akan membuktikannya sekarang. Cantik, bisa tolong aku? Ambilkan kipas angin. Tuan Lin, Anda, meskipun sesuai dengan, lakukan apa yang Tuan Lin suruh. Ya. Tuan Lin, semua yang hadir di sini, semua adalah ahli penilai harta karun. Apakah kalian pernah melihat kipas angin ini digunakan untuk penilaian harta karun? Hahaha, Lin Yi, kau lagi bermain-main dengan kebohongan. Chen Lei, berani tidak berjudi dengan aku. Bertaruh lagi. Kalau bertaruh, bertaruhlah. Kalau kau kalah, maka kembalikan 50 juta dari lukisan Dewi Luo itu. 50 juta kembalikan padaku. Tuan Lin, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Qin, bos, tenang saja. Tapi jika kau kalah, turunlah, dan belajarlah menyalak seperti anjing. Bagaimana? Aku ingin melihat, bagaimana kau bisa mengambil kipas angin rusak ini. Penilai barang antik, bahwa Anda, semuanya lihatlah dengan baik. Tidak baik, sungai Tianhe meluap. Lei, kenapa kau lari? Ada apa? Ada apa? Aneh. Aku tadi, sepertinya aku melihat ilusi. Tidak benar, tidak benar. Hei, cepat pukul aku. Tidak benar. Lukisan ini jelas terlihat begitu tenang, tetapi mengapa aku merasa ombak besar menghantam ke arahku? Hei, salah. Angin membawa kabut pergi. Ombak menciptakan karya agung. Benar-benar karya agung. Aku bisa melihat ini. Kuas karya agung. Hidupku tidak sia-sia. Karya sebaik ini, jika bukan tulisan tangan sang pelukis agung, tidak mungkin. Tuan Dai, lukisan kuno ini, bagaimana mungkin itu? Karya asli Wu Daozi. Ini hanyalah sebuah lukisan kuno biasa saja. Semua ini adalah tipu daya bocah ini. Aku salah lihat tadi. Lukisan ini memang karya sang pelukis agung. Tanda tangan langsung dari master lukisan. 25 miliar. Berapa nilainya? Lukisan master 1 karya. Dilelang dengan harga 10 miliar. Aku bersedia membayar 31 miliar. Setidaknya. Benarkah? Berapa? Jadi anak ini akan menjadi kaya raya. Aku menawar 22 miliar. 25 miliar. Aku menawar 30 miliar. Tuan Lin, tidak tahu apakah Anda bersedia melepaskannya. Aku bersedia membayar 31 miliar. Bagaimana bisa 31 miliar? Pemilik sebelumnya, apakah kau gila? Lukisan ini bahkan jika benar, karya asli Wu Daozi, apakah itu juga tidak seharga itu? Apalagi, ini belum pasti kan? Bagaimana bisa 31 miliar? Meskipun 31 miliar, mendapatkan barang mewah seperti ini, maka aku juga tersenyum di balik selimut. Pemilik sebelumnya, maaf, lukisan ini bahkan jika benar, aku tidak bisa menjualnya kepada Anda. Qin Zong, jika tidak ada Qin Zong, aku bahkan tidak bisa masuk ke lelang hari ini. Jadi aku memutuskan untuk menjual dengan harga 10 miliar. Menjual kepada Qin Zong. Serius? Tuan Lin. Aku sangat berterima kasih padamu.
Ah, Chen Shao, taruhan kita harus dipenuhi. Bukan, Lin Yi, lihatlah, kau mendapat keuntungan besar sekali. Lebih baik, berikanlah kesempatan. Mohon maafkan aku, bagaimana? Chen Shao ingin bersikap curang. Baiklah begitu, aku akan mengembalikannya padamu. Hati-hati. Lin Yi, itu salahku sebelumnya. Mulai sekarang, aku masih pacarmu. Kakak akan menemanimu dengan baik. Hanya kau gadis cantik, siapa yang menginginkannya? Chen Shao, begitu banyak orang yang menonton di sini. Sikap curangmu ini tidak baik. Jika begitu, apakah menurutmu hari ini, apakah keluarga Qin akan membiarkanmu keluar pintu ini? Siap menerima konsekuensi. Lagi pula, ini wilayah keluarga Qin, bukan milikmu. Chen Shao, Lin Yi memanggilmu. Lin Yi, baiklah, hari ini kau cukup berani. Silakan mulai pertunjukanmu. Woof, guk-guk. Rai, tunggu aku. Tuan Lin, yang ini uang dari penjualan lukisanmu. Semuanya sudah ditransfer ke kartu. Silakan terima. Terima kasih, Qin Jie. Kali ini tujuanku tercapai. Aku akan pergi lebih dulu. Tuan Lin, kau pergi kemana? Maukah aku mengantarmu? Lelang ini belum selesai. Jika kau benar-benar itu pengaruh buruk, aku akan pergi sekarang. Ibu, Xiao Yi sudah pulang. Halo Tuan Lin. Halo, Qin, dari grup Sanhe. Katanya kau baru-baru ini sangat sibuk. Dia sengaja mengatur seorang perawat untuk merawat aku. Qin Bo. Aku berutang budi padanya lagi. Orang terkaya Daixia yang berinvestasi di kota pulau, Liu Ken meninggal karena keracunan. Setelah diselidiki, sekretarisnya menuangkan racun ke kopi sebelum tidurnya, yang menyebabkan keracunan dalam kopi. Mungkin itu aku, untuk membalas budi Qin Bo. Halo, Nona Qin. Selamat pagi. Begini, aku ingin bertemu dengan Qin Bo setengah jam kemudian di gedung Sanhe. Setengah jam kemudian, untuk bertemu di gedung Sanhe. Baik, tidak masalah. Ada masalah, Fei? Baiklah. Ibu, ada urusan sedikit. Pergi saja dulu. Tuan Lin, Anda mencari aku? Apakah ada masalah? Qin, begini, aku datang untuk dua hal. Pertama, terima kasih atas perawat yang diatur untuk ibu aku. Terima kasih atas perawat yang diatur untuk ibu aku. Kedua, aku bisa membantu keluarga Qin untuk memfasilitasi kerjasama dengan Liu Ken. Anda terlalu sopan. Benar. Apakah Anda kenal dengan Liu Ken? Tidak, aku tidak kenal VBG-SGHS. VBG-SGH. Dengan kota pulau, Ketua Dewan Direksi Grup Chen Zigong adalah teman sekelas. Hubungan mereka sangat baik. Rekan yang dipilihnya tidak lain adalah keluarga Chen. Dan keluarga Chen adalah pesaing kami. Jika keluarga Chen diberi kesempatan kerjasama, untuk mendapatkan kesempatan kerjasama, mereka akan naik ke tingkat berikutnya. Kami pasti akan tertekan. Bahkan dibawa ke kebangkrutan. Jangan khawatir, Liu Ken pasti akan menginvestasikan pada kalian. Keluarga Qin, jika Anda bisa membantu kami mendapatkan kesempatan kerjasama kali ini, aku bersedia memberikan 20% dari keuntungan sebagai balasan untuk Anda. Kesepakatan. Liu Ken tetap tinggal dari Hotel Jinsa, kamar VIP, tidak boleh ditunda. Kita berangkat sekarang juga. Baiklah, kita pergi sekarang juga. Bos Qin, kami akan pergi terlebih dahulu. Liu Ken dan timnya sudah tiba. Ternyata Liu Ken suka minum kopi. Jika dia mengetahui, dia akan mati di atas secangkir kopi. Aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Selamat siang, Liu. Aku Qin Yuru dari grup Sanhe. Kami datang kali ini, ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Baik, aku mengerti. Anda boleh pergi. Liu, di sini. Aku bilang biarkan saja. Tidak mengerti, Liu, kami. Baiklah,
Hari ini aku bisa bertemu dengan Anda. Sudah cukup memberikan, menghormati keluarga Qin Anda. Sekarang Anda bisa pergi, mengantar tamu. Tunggu, Liu bisa, orang terkaya baru di Great Xia, hidup dalam kemiskinan di masa muda, berusia 43 tahun, dengan meminjam 100.000 yuan, mendirikan kerajaan bisnis sendiri, pada usia 15 tahun, menjadi, baru, di Daxia, benar? Anak muda, kalian datang mencari aku hari ini. Sebenarnya ingin melakukan apa? Liu, sepertinya kita bisa berbicara sekarang. Jika kalian datang mencari investasi, aku sarankan kalian segera pergi. Aku sudah memiliki pilihan. Liu, aku datang hari ini untuk menyelamatkan Anda. Karena hari ini, Anda dalam bahaya besar. Tolong aku. Baiklah, lalu aku akan memberikannya padamu. 3 menit waktu. Jika kau tidak bisa memberikan satu alasan yang membuatku percaya, kau, termasuk grup Sanhe, akan menghilang dari Daxia. Liu Zhongliuyi, sebelum tidur malam ini, jangan minum kopi, terutama asistenmu. Ini segelas kopi untukmu. Jika tidak, kau akan mati keracunan. Nak, berani kau mengutukku? Sudah bosan hidup, kan? Liu Zhong, untuk berjaga-jaga, mulai sekarang, sebaiknya jangan minum kopi yang diberikan asistenmu padamu. Asistenku sudah mengikuti aku selama 10 tahun, dan aku sangat baik padanya. Mengapa dia ingin membunuhku? Menurutku ada sesuatu. Lebih baik kau bertanya langsung padanya. Jika, sebelum kau dibunuh, aku pamit. Tunggu. Apalagi, Liu Zhong, apakah ada hal lain? Sudahlah, kalian pergi saja. Pedagang, terutama pedagang sukses, umumnya berhati-hati. Karena aku sudah memberi peringatan pada Liu Ken. Percayalah dia pasti akan memperhatikan. Selama dia lolos dari bencana ini, pasti akan datang mencariku. Hati-hati dalam berlayar selama ribuan tahun. Lebih baik berjaga-jaga. Dan itu hanya sudah kembali. Bagaimana kau bisa meyakinkannya? Hasil negosiasi kurang memuaskan. Ayah, tidak hanya kurang memuaskan. Tuan Lin hanya omong kosong. Kacau. Tuan Lin, apa yang sedang terjadi? Nyonya Qin, jangan khawatir. Besok dia, Liu Ken, pasti akan datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak denganmu. Cepat, bicaralah dengan baik padaku. Bagaimana kau meyakinkannya untuk bekerja sama dengan kami? Dia akan memberitahu Liu Ken. Katanya jangan minum sebelum tidur. Kopi yang disiapkan oleh sekretaris untuknya. Kalau tidak, akan diracun sampai mati. Tuan Lin, ini juga hasil perhitunganmu. Bukan itu, Nyonya Qin. Dia, Liu Ken, adalah seorang pengusaha. Dan itu adalah satu pengusaha sukses. Aku telah menyelamatkan nyawanya. Dia pasti akan membalas budi. Nyonya Qin, persiapkan saja untuk kerjasama besok. Jika kali ini Liu Ken benar-benar bisa bekerja sama dengan kami, berkolaborasi dengan grup Sanhe, aku akan menghormatinya. 20% keuntungan itu. Itulah alasannya. Nyonya Qin ini, aku tidak terlalu ingin. Jangan khawatir, aku bukan orang yang pelit. Baiklah, jadi kita tunggu saja kabar baiknya. Ayo, aku akan memberikannya padamu. Liu, ini beberapa yang berminat untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Sisanya sudah aku seleksi. Urusan perusahaan yang bekerja sama, kau tidak perlu khawatir dulu. Aku sudah memiliki tujuan di hatiku. Sekarang aku sedikit pusing. Kau keluar dulu ya. Aku ingin istirahat sebentar. Liu, aku pikir kita sebaiknya. Baiklah, aku sudah bilang. Aku sudah memiliki tujuan di hatiku. Silakan pergi. Baik, lalu aku akan membuatkan secangkir kopi untuk menyegarkan pikiran Anda. Moran, sudah berapa lama kau bersamaku? Tahun ini sudah memasuki tahun ke-10. Sudah 10 tahun ya. Aku tidak pernah menelantarkanmu. Liu selalu memperlakukan aku dengan penuh kasih agung. Seperti hubungan ayah dan anak. Seperti hubungan ayah dan anak. Lalu mengapa kau ingin menyakiti aku?
Lebih baik kau minum kopi, untuk menyegarkan pikiran. Masih banyak urusan di perusahaan, menunggu untuk kau tangani. Ada orang, biarkan aku pergi. Ya ampun, kalau saja aku tidak sudah waspada. Aku benar-benar hampir mati karena kau. Bagaimana kau bisa tahu? Kopi itu beracun. Ingin mencelakakan aku. Kau masih terlalu muda. Kau beritahu aku dengan jujur. Mengapa kau ingin meracuni aku? Liu bisa. Kau hanyalah seorang yang lucu, sialan. Karena kau tidak mau berbicara jujur, maka tunggulah untuk makan di penjara. Liu Ken, kau tidak akan mati dengan tenang. Halo Tuan Lin. Ada apa? Anda bisa datang sekarang. Apakah perjalanan ke Sanhe Group? Liu bisa. Sekarang di kantor ayahku. Dia meminta untuk bertemu denganmu. Bagaimana? Apa yang kukatakan benar, kan? Dia pasti akan datang untuk menandatangani kontrak. Tidak. Dan caraku memandangnya. Sepertinya dia agak tidak senang. Aku datang sekarang. Tuan Lin. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Liu, Hutan. Jangan sungkan. Aku tidak menyelamatkanmu. Kau yang menyelamatkan dirimu sendiri. Tuan Lin, terima salam hormat aku. Liu, Hutan, kau hampir membuatku mati. Silakan duduk. Tuan Lin, aku datang hari ini. Pertama, ini untuk berterima kasih telah menyelamatkan hidupku. Persahabatanmu ini. Aku ingin bekerja sama dengan grup Sanhe. Pak Liu, apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan grup Sanhe? Jika tidak ada keberatan, mari kita tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, grup Sanhe, itu adalah aku yang berada di kota pulau. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Pak Liu. Aku percaya, kita pasti akan mencapai kemenangan bersama. Tuan Lin, menurutmu, bagaimana proyek Teluk Lingsan ini? Bagaimana menurutmu? Tunggu sebentar, Pak Qin. Proyek Teluk Lingsan ini, ternyata adalah lubang besar. Jika kontrak ini ditandatangani, akan sangat merugikan. Apa yang sedang kau lakukan? Ayahku memanggilmu. Ternyata koran ini, tidak bisa dilihat orang lain. Pak Qin, kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Hal seperti ini, tidak boleh dianggap main-main. Saudara Lin, aku hanya melakukannya karena menghormati Anda. Baru saja bekerja sama dengan grup Sanhe. Anda, Pak Liu, persahabatanmu ini, aku tentu saja tahu. Namun, setelah aku pikirkan dengan matang, aku sudah mempertimbangkan. Risiko proyek ini terlalu besar. Kami tidak bisa ikut. Kalau tidak, akan mengalami kerugian besar. Lin, saudaraku, proyek Teluk Lingsan ini, aku sudah melakukan penelitian selama 3 tahun. Baik dari segi bisnis, maupun pasar, atau lingkungan. Kami telah melakukan penyelidikan mendalam. Tidak akan ada masalah sama sekali. Liu, manajer, kau tidak percaya padaku. Hal-hal lain, aku percaya semuanya. Tapi berbisnis, aku hanya percaya pada diri sendiri. Liu, manajer, jika mengalami kerugian, itu akan mencapai 50 miliar. Aku masih mampu menanggung kerugian. Lin, saudaraku, karena kalian tidak mau melakukannya, aku akan segera menyerahkan proyek ini kepada pihak lain yang berminat untuk melaksanakannya. Dan besok, aku akan mengadakan upacara penandatanganan kontrak. Kalian juga dipersilakan datang saat itu. Liu, manajer, ada masalah di sini. Liu, manajer, daging lezat ini, begitu saja, dibuang. Tuan Lin, ceritakanlah tentang ini. Proyek Teluk Lingsan ini, sebenarnya apa risikonya? Qin, manajer, proyek Teluk Lingsan ini saat dalam proses penggalian, ditemukan makam kuno dari dinasti Tang, dan juga diperpanjang tanpa batas. Uang yang diinvestasikan, semuanya lenyap begitu saja. Ini lagi perhitunganmu. Bagaimana mungkin ini? Orang terkaya Dacia, Liu Ken, datang. Paman Liu. Lin, sahabatku, proyek ini
Tapi kalian yang membatalkannya sendiri. Nanti, jangan salahkan aku. Paman Liu, orang yang tidak berguna meski diberi kesempatan. Orang yang tidak berguna meski diberi kesempatan. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Liu, manajer, aku ingat aku sudah bilang padamu. Proyek ini berisiko. Lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, begitu proyek ini dimulai. Proyek Teluk Lingsan, bernilai 50 miliar. Tidak bisa dihentikan begitu saja. Kau pikir, seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Sangat diagungkan. Lin, sahabatku, aku sudah bilang, proyek ini, sudah kami teliti, tidak akan ada masalah. Chen, manajer, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Bertaruh, hanya berdasarkan kemampuanmu. Apakah kau punya kemampuan itu? Chen, manajer, bagaimana kalau kita bertaruh dengan perusahaanmu? Bagaimana dengan 10% saham? Lin Yi, kami adalah grup Chen. 10% saham, setidaknya, juga harus bernilai 10 miliar. Kau yang lucu, bertaruh dengan apa terhadap kita? Chen Lei, kau lupa tentang acara lelang. Baik. Aku bertaruh denganmu. Terima kasih atas kedatangan semua orang. Semua orang, silakan duduk. Hari ini, itu Teluk Lingsan, upacara penandatanganan niat kerjasama proyek. Sekarang mari kita undang Pemrakarsa, Liu Ken, naik ke panggung. Liu, manajer umum, proyek ini mungkin memiliki masalah, tidak bisa dilanjutkan lagi. Tuan Lin, apakah kau yakin? Aku 100% yakin. Lin Yi, proyek Teluk Lingsan ini. Liu, manajer umum, dan kami dari keluarga Chen, tim pemeriksa ahli, telah memeriksa bersama selama 3 tahun. Semua orang mencapai kesimpulan yang sama, mengatakan ini adalah proyek yang pasti menguntungkan. Kau benar-benar berani bicara, mengatakan proyek akan bermasalah. Apakah kau merasa mendapat perhatian di acara lelang? Kau merasa hebat, Lei, perhatikan identitasmu. Mengapa berselisih dengan orang itu? Qin, manajer umum, kau setidaknya adalah orang terkaya di kota pulau. Bagaimana bisa percaya pada seseorang yang masih muda? Omong kosong anak kecil itu. Dia bisa bergabung dengan kami. Bukan orang dari dunia ini. Aku percaya pada penilaian Tuan Lin. Semoga kalian tidak merugi terlalu parah. Paman Qin, tunggu sampai kami menghasilkan uang. Ketika kalian tidak bisa bertahan hidup, jangan datang meminta bantuan pada kami. Aku percaya pada penilaian Lin, kau bilang proyek ini bermasalah. Jadi aku ingin bertanya padamu, apa masalahnya dengan proyek ini? Lin Yi, Bos Liu bersedia memberimu kesempatan. Coba katakan saja, apa masalahnya dengan proyek ini? Proyek Teluk Lingsan ini, di bawah tanahnya, ada sebuah makam kuno dari dinasti Tang. Nanti, seluruh proyek, semua akan terbengkalai. Saudara Lin, kabar dari kau. Di mana kau mendapatkannya? Apakah dapat dipercaya? Liu Hutan, apakah kau lupa? Aku bisa menghitung. Lin Yi, apakah kau lupa? Yang hadir hari ini, semua orang di sini adalah dari kalangan atas. Apakah kau pikir cara itu, trik menipu, masih bisa diterima? Berani melawan orang terkaya, hanya keberaniannya, ini patut dikagumi. Berani berapa harganya? Apakah orang terkaya di Daxia tidak memiliki pandangan ini? Pepatah ini mengatakan dengan baik, kata-kata baik sulit untuk meyakinkan. Setan sialan, karena kau punya uang, maka mari kita investasikan. Baik, jadi mari kita lihat. Baiklah, lanjutkan acaranya. Kali ini datang untuk berinvestasi di kota pulau. Mitra kerja utama, ini adalah grup Chen dari kota pulau. Selanjutnya, selamat datang kepada Ketua Dewan Chen. Silakan naik ke atas panggung, Chen Xigong. Proyek kali ini, jumlah yang diestimasi, mencapai 5 miliar. Aku dan grup Chen berinvestasi 4 miliar. Jika masih ada perusahaan lain yang tertarik dengan proyek ini, silakan naik ke atas panggung untuk menandatangani surat niat. Setelah surat niat ditandatangani, proyek Teluk Lingsan akan diluncurkan secara resmi. Pak Chen sudah menandatanganinya. Yang tertarik, silakan naik ke atas panggung untuk menandatangani. Lin Yi, kan? Apakah kau melihatnya? Semua orang berebut naik ke atas panggung, tanda tangani, dan bayar uang muka. Kau kalah. Ayo. Tangkap Lin Yi untukku. Berhenti. Lin mengatakan, proyek Teluk Sanwan akan berakhir buruk.
akan pasti berakhir buruk. Hanya beberapa menit lagi. Apakah kalian semua tidak sabar? Mer, Qin, kau juga bisa dianggap sebagai orang terkaya di pulau kita. Berlayar di lautan bisnis seumur hidup. Bagaimana mungkin percaya pada seorang kata-kata anak kecil? Tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang seperti ini. Sepertinya, pulau kota, posisi orang terkaya harus digantikan. Dalam kondisi ekonomi saat ini, tidak rugi adalah untung. Berlayar melawan arus. Jika tidak maju, berarti mundur. Aku masih percaya. Penilaian Merlin, percayalah padanya. Lebih baik percaya babi betina bisa naik pohon. Paman Qin, aku pikir Anda terlalu terpengaruh. Lebih baik begini, Anda menikahkan Yuru dengan aku. Aku masih bisa mempertimbangkannya. Hanya potong lidah Lin Yi. Biarkan dia hidup. Bagaimana menurutmu, Chen Lei? Jangan berhayal. Aku bahkan tidak akan meminta makanan. Aku tidak akan menikah denganmu. Baiklah, tidak minum untuk menghormati. Minum sebagai hukuman, kan? Tunggu sebentar. Kau tunggu dan lihat saja. Lin Yi mati di depanmu. Keponakan Chen Xian. Aku masih pada pendapat itu. Aku percaya pada penilaian Merlin. Berita terbaru. Bahwa tanah teluk Dao Sheng Lingsan diduga menemukan situs makam kuno besar. Kelompok makam kuno dari dinasti Tang. Ini buruk, ini buruk. Teluk Lingsan diduga ditemukan. Banyak kelompok makam kuno. Kita mungkin akan bangkrut. Menyebarkan desas-desus akan bertanggung jawab, menanggung konsekuensi hukum. Kau bocah busuk, aku tahu kau licik. Jelas bukan orang baik. Menurutku, kau adalah aktor yang diundang oleh Lin Yi, kan? Aktor apa? Semua informasi resmi sudah keluar. Lihatlah sendiri.